Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di sorga, Allah yang penuh kasih, ini kami datang menghadap-Mu. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, kami panjatkan hanya kepadamu atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti maksud dan kehendak-Mu. Kami memohon penyertaan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Bapa, tuntunlah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 10 ayat 4. Saya akan membacakannya untuk kita. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah keuletan yang diberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita mengikuti kehidupan pebisnis sukses, orang-orang ternama, pemimpin hebat, dari membaca biografi atau autobiografi mereka, dapat kita ketahui bahwa keberhasilan itu merupakan hasil dari proses yang panjang. Bisa berawal dari hal-hal kecil atau usaha-usaha kecil, namun memiliki keberanian, kejujuran, integritas, penuh kedisiplinan diri, pantang menyerah, walau mengalami kejatuhan, hinaan, dan hal-hal lain yang bahkan tidak jarang sampai harus berkorban, bercucuran air mata. Salah satu contoh adalah kisah pebisnis sukses asal Amerika Serikat bernama Harlan David Sanders, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kolonel Sanders, yang berhasil mewaralabahkan bisnis ayamnya pada usia yang tidak muda lagi, yaitu di usia 65 tahun. Sebelumnya ia sudah menawarkan produk ayam goreng yang dibumbui racikan bumbu istimewa temuannya kepada 1.000 restoran, namun ditolak. Hingga akhirnya ia bertemu dengan restoran ke 1.008 yang mau menerima produknya. Waralabanya sudah menggurita di seluruh dunia dan disukai banyak kalangan. Siapa yang tak kenal dengan KFC? Keuletan yang patut dicontoh. Ulet adalah orang yang tidak mudah putus asa, yang disertai kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ungkapan tangan yang lamban membuat miskin adalah ditujukan bagi orang-orang yang tidak mempunyai semangat dalam melakukan pekerjaannya. Orang yang tidak mempunyai kesungguhan dalam bekerja, tidak memiliki target untuk menjadi lebih baik, menunjukkan sikap yang tidak acuh kepada pekerjaannya. Bekerja hanya sebatas kewajiban saja, tetapi tetap ingin menjadi kaya. Orang seperti ini cenderung menggunakan tipu daya atau tidak jujur dalam bekerja agar tetap mendapatkan keinginannya. Sedangkan tangan yang rajin menunjukkan orang yang ulet, berintegritas, jujur, semangat bekerja tinggi, bekerja dengan segenap hati dan bersukacita, selalu berupaya menuntaskan pekerjaannya dengan cermat dan bertanggung jawab, serta mempunyai visi masa depan. Orang yang bertangan lamban ini tidak akan berbuah karena hidupnya jauh dari berkat Tuhan. Sedangkan orang yang bertangan rajin, hidupnya akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Di manakah posisi saya dan saudara? Apakah kita selama ini bersikap seperti tangan yang lamban? Ataukah kita sudah mempunyai tangan yang rajin? Dan apakah kita sudah menjadi berkat bagi kita sendiri saja? Atau sudah bisa menjadi berkat bagi sesama? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesuksesan itu tergantung dari diri kita sendiri. Sekalipun dari hal-hal yang kecil, kita bisa membuatnya menjadi besar, menjadi berhasil. Sepanjang kita mengerjakannya
dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab. Kesungguhan meracik bumbu di dapur bisa melahirkan sebuah restoran yang terkenal dan digandrungi oleh masyarakat. Kesungguhan menggunting dan menjahitkan kain bisa melahirkan perusahaan tekstil dan busana yang sukses. Kesungguhan menggoreskan desain bangunan di atas kertas bisa melahirkan arsitektur megah dan indah serta menjadi ikon sebuah kota. Dari hal-hal yang sederhana, apabila dilakukan dengan kesungguhan dan keuletan, bisa menjadi berkat yang besar. Bukan saja bagi kita, tetapi juga bagi banyak orang. Keuletan kita di dalam bekerja bisa menjadi sumber penghidupan bagi sesama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak saudara untuk merenungkan kembali nats firman Tuhan hari ini. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Apapun pekerjaan saudara hari ini, dan sesederhana apapun hal yang saudara lakukan hari ini, percayalah asalkan saudara rajin, jujur, sungguh-sungguh, disiplin, tekun dan tetap berserah diri di dalam doa, keuletan saudara akan diberkati. Kerajinan tangan saudara akan menghasilkan berkat yang berlimpah-limpah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin doakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Begitu indah firman yang baru saja kami dengarkan tadi. Firman yang mengarahkan hidup kami agar kami tetap bersemangat dan rajin bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Kami harus menjadi pribadi yang ulet, sehingga akhirnya hidup kami Engkau pulihkan, Engkau berkati. Jadikanlah hidup kami juga menjadi berkat bagi sesama. Kami bersedia Engkau pakai sebagai alat-Mu ya Bapa. Mampukan kami menjadi orang yang bersabar, setia, dan mengandalkan Tuhan dalam mengelola usaha maupun mengerjakan pekerjaan kami. Berkatilah usaha-usaha kecil kami. Engkau yang memberkati dan menyertai prosesnya hingga sampai menjadi besar. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Pada kesempatan ini kami juga memohon pemeliharaan-Mu untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Kami juga memohon berkat-Mu untuk umat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup. Bangkitkanlah semangat mereka untuk tidak putus asa, terus berusaha sambil menunggu uluran tangan Tuhan. Selanjutnya kami akan beraktivitas. Sertai kami ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.